Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Malam ini tidak ada yang presentasi atau ada yang presentasi kelompoknya? Nggak ada yang presentasi ya? Iya Bu, nggak ada Bu. Kalau nggak ada. Oh, ini lagi ya, Kak ambil. Ini di dulu. Oke, baik. Jadi kita masuk minggu ini adalah mengenai pendahuluan atau untuk kromatografi dan rekristalisasi. Karena ini kan kita lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai isolasi. Jadi untuk isolasi itu salah satu teknik atau cara kita untuk memisahkan atau melakukan pemurnian dari suatu ekstrak untuk mendapatkan suatu senyawa murni, itu bisa dilakukan melalui proses yang namanya isolasi. Dan di sini kromatografi dan rekristalisasi ini adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan suatu senyawa murni. Kalau untuk yang rekristalisasi ini adalah kita untuk mendapatkan misalkan adalah bentuk akhir dari suatu serbuk ataupun juga kalau diharapkan kita akan mendapatkan kristal dari suatu senyawa ya seperti itu. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan rekristalisasi ini. Dan ini adalah subjek PMK dari mata kuliah ini, terutama untuk di materi ini adalah diharapkan kalian memahami tujuan dan prinsip teknik isolasi metabolis sekunder tanaman dengan menggunakan cara kromatografi dan rekristalisasi. Dan ini ada ilustrasi di mana di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat itu tumbuhan, ini sudah kita lakukan ya. Lalu kemudian dari tumbuhan itu kita jadikan ekstrak. Tujuannya adalah untuk mempermudah pada saat penggunaan atau pemakaian. Selain itu juga untuk mendapatkan zat aktif yang memang diduga berkhasiat. Kemudian selain itu juga untuk memudahkan dalam penyimpanan, ya, dalam penggunaan, seperti itu. Sehingga
kita dapat menghasilkan konsentrasi dari suatu zat dibandingkan dengan kita menggunakan seluruhan dari tumbuhan asalnya. Lalu kemudian untuk proses ekstraksi ini bisa dilakukan pemisahan, ya, itu bisa dilihat bagannya. Teknik pemisahannya ini bisa dilakukan dengan ekstraksi dan juga dengan cara kromatografi. Nah, kemarin teman-teman juga sudah melakukan suatu pemisahan, ya, yaitu dengan menggunakan sebelumnya itu adalah destilasi, yaitu untuk memisahkan minyak atsiri ya dari tumbuhan asalnya. Nah, destilasi itu juga merupakan suatu proses isolasi ya, teman-teman ya. Jadi isolasi itu adalah memisahkan antara zat aktif atau metabolis sekunder ya kan dari tanaman asalnya. Seperti itu. Lalu kemudian di sini juga ada cara lainnya yaitu disebut dengan kromatografi. Jadi kromatografi ini memang paling banyak digunakan, jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia juga teknik kromatografi ini juga masih banyak digunakan ya, dan memang itu hasilnya seperti yang kita harapkan ya untuk pemisahan atau elusidasi dari zat-zat aktifnya tersebut. Lalu kemudian dari ekstrak ini akan diperoleh yang namanya isolat. Nah, isolat ini hanya belum dapat diperoleh kandungan murni dari zat aktif yang akan kita tuju ya. Jadi di isolat ini atau hasil dari ekstraksi ini itu masih rumah besarnya. Jadi masih di sana yang akan diperoleh itu yang ditarik oleh polaroid itu adalah masih dalam jumlah banyak untuk zat aktifnya atau metabolis sekunder. Yang saya maksud di sini jumlah banyak itu adalah komponennya atau jenis metabolis sekunder yang ditarik oleh si cairan penarik ini. Ya, jadi nggak hanya cuma satu metabolis sekunder atau dua, tidak, tapi bahkan bisa lebih dari dua, lebih dari tiga yang akan ditarik oleh si cairan penarik ini. Nah, isolat yang ada atau zat aktif yang ada di dalam isolat ini itu diambilnya itu berdasarkan dari cairan penariknya. Kalau cairan penariknya itu sifatnya polar, teman-teman pasti ingat, maka yang ditarik itu adalah zat aktif atau metabolis sekunder yang juga sifatnya polar. Ya, sedangkan kalau untuk cairan penariknya yang sifatnya non-polar, maka metabolis sekunder yang bisa diambil atau bisa ditarik itu adalah yang sifatnya non-polar. Bagaimana kalau kita menggunakan kombinasi antara cairan penarik polar dan non-polar, maka kedua-duanya akan bisa diambil. Nah, setelah diperoleh isolat ini, maka bisa dilakukan yang namanya teknik pemurnian nih, teman-teman. Ya. Nah, dari teknik pemurnian ini, maka akan kita peroleh yang namanya senyawa murni. Sehingga bisa kita lakukan yang namanya elusidasi struktur. Jadi, dari isolat, misalkan di isolat ini kita mendapatkan setelah dilakukan screening ya dengan reaksi warna, ternyata ada alkaloid, ada flavonoid, kemudian bisa juga ada glikosida atau tanin ya. Nah, untuk melakukan pemurnian senyawa ini maka bisa kita lakukan pemisahan lagi. Ya, seperti itu. Nah, di sini maka akan dengan cara elusidasi, lalu nanti akan ditemukanlah suatu senyawa murni. Sebetulnya untuk elusidasi juga di teknik kromatografi kolom itu juga sudah suatu pemisahan ya. Hanya kadang-kadang karena kemarin kita itu menggunakan pelarutnya sama, hanya perbedaan konsentrasi, maka yang terjadi itu adalah perbedaan dari konsentrasi metabolis sekunder yang ditarik. Metabolitnya sama, metabolis sekunder yang diambil sama, yang ditarik sama, hanya perbedaannya konsentrasinya. Karena yang berbeda itu adalah konsentrasi dari si pelarut. Ya, beda hal kalau teman-teman cairan penariknya yang berbeda. Kalau memang cairan penariknya yang berbeda, ya pada saat nanti dimasukkan pasti itu juga akan terjadi perbedaan mendasar. Nah,
di sana bisa dilakukan pemurnian senyawanya. Sehingga nanti bisa dilakukan pemisahan, lalu bisa dilakukan uji identifikasi lagi, seperti itu. Nah, ini masuk dari bagian ini. Nah, sedangkan kromatografi itu apa? Nah, kromatografi itu adalah salah satu teknik atau cara atau proses yang dapat kita lakukan untuk melakukan proses pemisahan sampai ke tahapan elusidasi. Nah, selanjutnya elusidasi bisa dilakukan lagi, ya seperti itu. Jadi gini, misalkan dari saya balik ke ini lagi ya, ke slide yang pertama ini. Dari senyawa murni ini dilihat senyawa murni ya. Kalau senyawa murni misalkan sudah diperoleh flavonoid ya, seperti itu. Nah, untuk flavonoid kan ada macam golongannya juga. Ada yang flavonoid sifatnya polar, ada yang flavonoid sifatnya semi polar, kemudian ada yang sifatnya non polar. Nah, ini bisa kita lakukan lagi nih elusidasi strukturnya. Ya, bisa kita pisahkan lagi nih teman-teman sehingga didapatlah suatu yang namanya marker. Marker itu adalah penanda dari si tumbuhan asal atau simplicia yang menunjukkan kalau memang zat aktif yang dihasilkan itu hanya ada pada tumbuhan tersebut atau ada pada famili tersebut. Contohnya itu adalah untuk manggis, di mana dia mengandung flavonoid. Flavonoidnya itu uh, namanya itu adalah mangostin. Nah, mangostin ini adalah si markernya buat si manggis. Nggak ada tuh mangostin terdapat misalkan di buah mengkudu atau di dalam famili Zingiberaceae, nggak ada. Jadi si metabolit yang namanya mangostin ini hanya ada terdapat di manggis. Ya, apakah hanya di manggis atau di famili yang sama dengan manggis? Oke, itu bisa dicek. Nah, ini disebut dengan marker. Sehingga dari senyawa murni ini bisa ditentukan nih elusidasi strukturnya, susunan dari senyawa-senyawanya. Ya, itu teman-teman maksudnya. Sehingga bisa ditentukan nih, oh ini apakah misalkan mangostin itu belum tahu nih dia flavonoid, alkaloid atau glikosida, maka dari penyusunan strukturnya bisa diketahui, oh ini flavonoid karena ada flavonnya, misalkan ini ada glikosidanya, kemudian ini misalkan ada alkaloidnya, seperti itu. Nah, dari situ nanti bisa ditentukan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kromatografi tadi proses pemisahan yang bisa kita lakukan. Jadi bercermin pada kromatografi kolom. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu adalah salah satu teknik cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan proses pemisahan. Kita mau membedakan nih, kita mau menarik si metabolit metabolit sekunder yang ada di dalam ekstrak yang sudah kita buat. Nah, itu caranya dengan melakukan teknik kromatografi. Nah, kromatografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma artinya warna dan juga grafin artinya menulis. Ya. Nah, ini adalah definisi dari kromatografi, yaitu teknik memisahkan campuran senyawa menjadi komponen dengan bantuan perbedaan fisik, baik secara fisika dan kimia tiap-tiap komponennya. Ya karena tadi bisa ditariknya dengan apa? Oh, dengan kelarutan polaritas. Oke, berarti gunakan pelarut yang berbeda. Karena polaritas tiap metabolis sekunder kan akan berbeda. Nah, di situ bisa dilakukan proses pemisahan. Kemudian bisa nggak dengan cara fisika? Bisa misalkan dengan cara pengendapan, kemudian bisa misalkan dengan cara dipanaskan. Ya, itu adalah salah satu teknik cara kita untuk melakukan proses pemisahan. Ya, kalau kemarin kita membuat minyak asir kan dengan cara pemanasan. Jadi dengan pemanasan maka diperolehlah pemisahan antara minyak aseri dari simplicia asalnya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian kromatografi itu sendiri adalah pemisahan terjadi karena perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Ya karena tadi tergantung dari si fase gerak yang membawa partikel tersebut.
Kalau medium tertentu, yang mediumnya ya bisa disesuaikan dengan jenis kromatografi yang kita gunakan. Kalau kolom berarti kan kemarin kita menggunakan kolom atau chamber yang panjang, lalu menggunakan silika gel gitu kan ya, sebagai media fase diam, lalu masukkan ekstraknya yang tentunya telah diencerkan, ya kan, seperti itu, lalu dilakukan penambahan fase geraknya, ya, sehingga terjadi proses pemisahan. Nah, ini pemisahannya terjadi karena kecepatan perambatan. Kemudian metode pemisahan beberapa senyawa berdasarkan partisi antara dua fase pada waktu bersamaan. Ya, di mana salah satu fase disebut fase diam yang statis, kemudian fase lainnya fase gerak ya yang akan bergerak melalui permukaan. Nah, fase gerak ini biasanya dia yang akan membawa ya akan membawa siapa? Akan membawa metabolit sekunder itu. Nah, untuk terjadinya proses pemisahan pada kromatografi, ini ada 3 komponen. Ini teman-teman garis bawahi. Yang pertama adalah fase diam atau stationary fase. Nah, fase diam ini dapat berupa padatan atau cair. Padat, misalkan kalau kromatografi kolom dia padat, karena kita menggunakan silika gel. Padat pada kromatografi lapis tipis, karena kita menggunakan lempeng silika gel. Ya, atau berupa cairan. Kalau cairan berarti kromatografi gas. Ya, seperti itu. Atau kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian untuk fase gerak atau mobile fase disebut juga eluen, ini dapat kita gunakan berupa cairan atau berupa gas. Yang ketiga itu adalah analit. Nah, analit ini bisa kita lihat bagaimana sifat fisika dan kimianya. Polarnya bagaimana, kepolarannya, apakah dia tahan panas atau tidak tahan panas. Nah, sifat-sifat inilah yang nanti akan menentukan untuk proses pemisahan atau elusidasi ini. Kemudian prinsip pemisahan yaitu berdasarkan perbedaan distribusi analit antara fase diam dan fase gerak menghasilkan perbedaan kecepatan migrasi. Ya, karena dia dibawa oleh fase gerak, gimana fase diamnya? Ya, nah ini ada perbedaan di sini, ya kan? Sehingga karena oleh fase gerak, makanya metabolis sekunder itu bisa terjadi perubahan warna karena sudah ditarik, ya. Kalau di kolom seperti itu. Kalau di KLT maka dia akan melewati yang namanya jarak lambat karena di lempeng silika gel itulah si analit itu nanti akan tampak, ya akan terlihat seperti itu. Ya karena kan ditotolkannya kan di lempeng silika gel ya. Kemudian yang kedua adalah dasar kromatografi di sini mengubah sistem kesetimbangan statis menjadi dinamis. Ini tujuan kromatografi, fase diam dan fase gerak, itu satu pemisahan, kedua bisa kita lakukan yang namanya analisa untuk kualitatif maupun secara kuantitatif. Kualitatif adalah kita mengidentifikasi. Kuantitatif itu adalah berapa banyak yang dapat kita ambil dari proses kromatografi atau berapa banyak yang kita peroleh. Ya. Kemudian terjadi yang namanya isolasi dan juga pemurnian. Ini parameter penentu kualitas pemisahan kromatografi. Yang pertama adalah efisiensi dan juga resolusi. Kalau efisiensi ini bisa dilihat dari banyaknya pelebaran puncak dari masing-masing puncak solut. Artinya kalau di kromatografi KLT deh, kemarin kan kamu sudah coba KLT. Misalkan dari satu totolan itu akan menghasilkan lebih dari 2 peak, maka metabolis sekunder yang tertarik bisa ada 2 macam. Ya, ternyata peaknya ada 3, ya kan? Oh, berarti bisa aja metabolis sekunder itu ada 3 yang tertarik, ya seperti itu. Atau juga kualitasnya berdasarkan resolusi, yaitu pemisahan puncak-puncak yang berdekatan. Nah, biasanya kalau puncak itu akan dihasilkan oleh si kromatogramnya ini adalah untuk yang
HPLC atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, itu akan menghasilkan puncak atau peak. Nah, kalau dia banyak metabolit yang bisa diambil, bisa diisolasi, maka puncak peaknya itu akan banyak. Nah, teman-teman bisa menentukan tuh puncak peaknya yang dihasilkan di kertas kromatogram ini. Lihatnya di mana? Sesuai dengan referensi yang ada, ya, atau bisa dicari dengan di artikel. Siapa nih sudah melakukan penelitian, ya, untuk simplisia tersebut atau untuk analit tersebut. Ini klasifikasi kromatografi berdasarkan fase gerak dan fase diam, ya. Jadi kromatografi itu terbagi menjadi gas dan cair. Kalau gas nggak bisa dibagi lagi, ya. Kalau cair ini ada yang planar dan ada yang kolom. Kalau kolom berarti kita menggunakan medianya itu adalah kayak apa ya, kertas gitu, ya, lempeng. Sini planar ini termasuk ke dalamnya adalah kromatografi kertas dan lapis tipis. Sedangkan kalau kolom ini sifatnya ada yang terbuka dan tertutup, ya kan? Sweat dan KCKT. Nah, ini KCKT ini nama lain adalah HPLC. Jadi high performance, ya, liquid kromatografi. Jadi kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, itu untuk kromatografi. Sekarang rekristalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan rekristalisasi? Kalau bicara rekristalisasi, pasti yang ada di pikiran kita adalah bahan bentuk zat aktif berupa serbuk. Serbuknya bentuk kristal lagi, ya, seperti itu. Yang dimaksud di sini rekristalisasi itu memang serbuk, tapi tidak melulu menghasilkan bentuk kristal yang besar-besar. Ya, seperti itu. Di sini proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Jadi ini adalah namanya rekristalisasi, yaitu kita melakukan pemurnian lagi, tapi menghasilkan hasil akhirnya adalah bentuk kristal, ya, seperti itu. Nah, di sini tujuannya apa rekristalisasi? Yaitu untuk memisahkan antara kristal yang murni dengan zat pengotornya, ya, tujuannya itu. Lalu kemudian ketika senyawa organik mengkristal dari larutan, molekul dari senyawa lain yang ada di larutan akan dikeluarkan dari badan kristal sehingga didapat senyawa murni. Ya. Prinsip kerjanya di sini senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu, ya. Lalu kemudian ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, ya, kelarutan senyawa akan menurun hingga membentuk kristal keluar dari larutan. Nah, itu prinsip kerjanya. Jadi kita melarutkan, misalkan kamu ya melarutkan gula pasir. Kan kalau dengan air biasa yang suhu temperatur ruang nggak mudah larut. Tapi kalau kita melarutkan dengan suhu panas dia cepat larut. Misalkan 200 mili ya air panas, taruh di dalam gelas. Oke, setelah itu masukkan gula 1 sendok. Terus ya diaduk, larut. Masukkan lagi sampai batas dia maksimum jenuh. Arti jenuh itu adalah dengan 200 ml air yang ada, dia udah nggak bisa melarutkan lagi. Itu yang dimaksud dengan larutan jenuh. Nah, akibatnya pada dia suhu rendah, ya, kalau dia didinginkan, maka dia akan timbul kristal. Ya, seperti itu. Contoh sederhananya adalah sirup. Kalau kamu beli sirup, botol ya, obat nih dalam bentuk cair, tapi dia berupa sirup, terus kamu diamkan di lemari pendingin.
maka dia akan timbul kristal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rekristalisasi. Kristalnya dari mana? Ya dari sakarum album yang ada di dalam sirupus simplex, ya seperti itu. Itu teknik itu namanya rekristalisasi, ya. Itu salah satu contohnya. Ini dikatakan bahwa temperatur dan pelarut yang digunakan harus yang diperhatikan dalam pemilihan pelarut. Jadi temperatur dan pelarut. Jadi harus sama, ya, harus disesuaikan juga dengan sifat dari zat aktif yang akan direkristalisasi. Nah, ini harus diperhatikan ada 4 poin. Yang pertama adalah pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Ya, ya, kalau polar ya polar, non polar ya dengan non polar, ya seperti itu. Prinsipnya tetap sama. Kemudian pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak melarutkan zat pencemarnya. Kemudian yang ketiga, titik didih pelarut harus rendah. Hal ini akan mempermudah pengeringan kristal yang terbentuk. Kalau titik didihnya tinggi akan sulit. Khawatir nanti kristalnya akan tidak terbentuk, ya. Karena kan proses terbentuknya dilakukan pendinginan, maka dia akan terbentuk. Karena itu pelarutnya dia harus rendah, seperti air contohnya. Kan dia titik didihnya kan rendah, ya seperti itu. Nah, titik didihnya berapa sih air? 100 derajat Celcius ya, kan nggak sampai lebih dari 100. Lalu kemudian yang keempat, titik didih harus lebih rendah dari titik leleh zat yang akan dimurnikan, agar zat tersebut tidak terburai. Itu 4 yang diperhatikan ya. Kemudian setelah dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai, lalu dipanaskan sampai larut sempurna. Kemudian bila pada temperatur kamar senyawa larut sempurna di dalam pelarut, maka tidak perlu lagi dilakukan pemanasan. Kayak tadi aja contohnya kamu melarutkan gula pasir, ya, seperti itu. Kalau suhunya di dalam gelas ya, misalkan awalnya 100, maka bertahap dia akan turun kan. Tapi kalau dia masih tetap bisa larut, ya nggak apa-apa diteruskan. Maka nggak perlu lakukan pemanasan. Kemudian pemanasan hanya dilakukan apabila senyawa tersebut belum atau tidak larut sempurna pada keadaan suhu kamar. Ya, seperti itu. Kalau misalkan, oh ternyata udah dingin nih, misalkan airnya tadi air panas tambah gula, oh lama-lama kan jadi suhu kamar, ya kan udah nggak panas lagi. Nah, kita ragu-ragu nih, ini masih bisa melarutkan atau tidak, gitu ya. Kalau Mas ragu-ragu, ya oke, boleh kamu panaskan. Tapi artinya gulanya itu gula yang ada larutnya itu yang harusnya tadi dia mengkristal, tapi dia bisa larut lagi, ya. Kerugiannya hanya itu, ya seperti itu. Tapi kalau kamu sepanjang yakin, oh nggak apa-apa kalau suhunya turun dia masih bisa larut, tambahkan aja terus, nggak apa-apa, ya silakan kamu tambahkan. Nanti kalau didiamkan maka dia akan timbul kristal. Karena udah jenuh tadi ya. Nah ini metode kelebihan metode rekristalisasi ada 4, yaitu dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Yang ketiga, zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Nanti akan jelas kelihatannya. Kemudian yang keempat, metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik adalah metode kristalisasi. Makanya kalau tadi melarutkan gula pasir, yaitu yang paling baik ya metode rekristalisasi. Jadi kalau bikin teh manis, airnya 200 ml, gulanya 1 kilo, ya kalau 1 kilo nggak mungkin ya, misalkan 1/4, ya. Kamu coba aja masih bisa larut nggak? Jadi pada titik tertentu dia jenuh, ya udah nggak bisa kan tuh. Nah didiamkan maka dia akan timbul kristal. Simpan aja kamu di lemari pendingin, maka
akan timbul tuh besok paginya atau berapa waktu kemudian kristal-kristal di atas di bagian tutupnya ya. Gitu. Kemudian kekurangan metode rekristalisasi ini adalah larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang cukup besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan susah dipisahkan. Jadi daya larutnya harus besar. Jadi kalau bisa tuh sangat mudah larut, ya seperti itu. Biar bisa ya nanti kalau dia dijenuh, ya kan, maka kita bisa lakukan proses pemisahan dengan cepat. Kalau dia daya larutnya nggak besar atau kecil, contohnya dia misalkan agak sukar larut, maka kamu kerepotan butuh pelarut yang banyak volumenya, ya seperti itu. Nah itu untuk pendahuluan kromatografi. Ini saya stop share dulu, saya share lagi. Materi kita selanjutnya ini adalah mengenai kromatografi. Nah ini ada tampilan gambar, ya di sebelah kanan ini adalah penampakan dari namanya HPLC atau KCKT, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, makanya dia disebut kolom yang terbuka. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada kita tinggal masukkan analitnya, nanti akan keluar nih. Yang tampak di monitor itu yang di sebelah kiri ini. Ini yang dinamakan kromatogram. Hasil dari pengujian kromatografinya. Sama kalau kita ronsen, foto kan akan keluar hasil ronsennya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang dikatakan peak. Nah, ini teman-teman nih peak, ini puncaknya nih ya. Nah, puncaknya ada banyak tuh, ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, kalau kita mau melakukan, pada saat kita misalkan melakukan penelitian, kemudian sudah diuji, dilakukan dengan cara kromatografi kinerja tinggi ini, ya KCKT atau HPLC, kemudian diperoleh hasil pengujiannya, ternyata kita mempunyai 9 senyawa. Maka teman-teman bisa menentukan, ya
senyawa ini senyawa apa yang ada di sana. Ya, seperti itu. Apakah di sana flavonoid atau apakah di sana ada untuk glikosidanya, ada taninnya, ada saponinnya kah di sana. Nah, itu teman-teman nanti bisa tentukan. Ya, seperti itu. Ini namanya peak-nya ditentukan, ini peak-nya berbeda-beda kan. Tinggi peak-nya kan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, ini definisi untuk kromatografi. Kalau di sini dikatakan kromatografi itu adalah suatu prosedur pemisahan zat terlarut melalui proses migrasi diferensial yang sifatnya dinamis dalam suatu sistem yang terdiri dari dua fase atau lebih. Salah satu fase bergerak terus-menerus dalam arah tertentu dan di mana masing-masing zat menunjukkan mobilitas yang berbeda. Ya karena tadi zat aktifnya berbeda karena maka mobilitasnya juga berbeda. Nah, perbedaan ini karena adanya absorpsinya. Ya, gitu. Kemudian partisinya, kelarutannya, tekanan uap, ukuran molekul atau kepadatan molekul ionnya. Nah, untuk mengetahui hasil dari peak itu, maka bisa kita tetapkan, kita bisa lihat referensinya. Nah, ini salah satu kromatografi kolom. Ya, ini teman-teman udah paham ya. Untuk kromatografi kolom ini, kromatografi harus ada 3 bagian ya. Ada fase gerak, fase diam, ya. Kemudian harus ada analitnya. Nah, di sini bisa terlihat ini adalah zona yang dihasilkan. Ini adalah yang bawah ini adalah silika gel, yang atas ini adalah fase geraknya, gitu ya. Dan ini akan terlihat perbedaannya. Nah, ini fase geraknya yaitu bisa gas cair, ya dikatakan juga yaitu eluen. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman. Jadi ada perbedaan ya. Kalau di kromatografi kolom itu bisa kita lakukan proses pemisahan. Pemisahan ya. Tapi kita nggak tahu nih hasilnya itu yang dihasilkan metabolitnya apa. Sebenarnya di kromatografi thin layer ini juga sama. Ya, yang kita totalkan dari ekstrak itu nanti akan memberikan metabolit apa sih? Ya kan? Terutama adalah kalau untuk yang baru, artinya ekstrak yang baru. Dari simplisia yang baru, dari simplisia yang baru kita ekstrak, nah kita kan nggak tahu, ya kan? Si metabolit sekunder apa aja yang ada, ya. Maka tekniknya adalah bisa kita lakukan kromatografi kolom untuk kita pisahkan dulu, ya kan? Tahapannya kan kemarin sudah kamu lakukan, kamu ekstrak, lalu kemudian screening, gitu kan ya? Setelah screening lakukan pengujian dengan kromatografi kolom buat dipisahkan. Nah, dari kromatografi kolom masuk ke kromatografi lapis tipis. Ya kan? Di kromatografi lapis tipis kamu udah tahu nih, oh ini adalah alkaloid. Maka kita bisa sandingkan dengan baku pembanding alkaloid juga. Nah, gimana kalau yang simplisianya baru? Ya kan, seperti itu. Kalau simplisianya baru, berarti teman-teman harus bisa melihat ya noda ini harus dihitung jarak rambat atau nilai RF. Maka nanti bisa dicari referensinya dengan hasil. Misalkan RF-nya 4,6 dengan eluennya itu menggunakan benzen dan metanol.
dengan perbandingan sekian banding sekian. Nah, bisa kita cari referensinya. Yang menghasilkan RF sekian itu adalah metabolit apa. Ya, kalau untuk zat yang baru gitu ya teman-teman ya. Nah, metode untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan koefisien distribusi yang berbeda antara dua fase. Kromatografi dikategorikan berdasarkan interaksi antara zat terlarut dan fase diam. Ya, sini fase gerak bisa berupa gas atau cair, kemudian fase diamnya bisa berupa cair atau padat. Kalau untuk kromatografi cair ini partisinya atau fase geraknya itu adalah cair-cair. Kemudian untuk absorpsinya fase diamnya itu adalah bisa liquid dan bentuk padat, solid. Kalau untuk gas ya partisinya gas dan cair, absorpsinya gas dan solid yang digunakan ya. Nah, ini klasifikasinya sama yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Ini adalah sampel. Ini sampel dimasukkan. Setelah sampel dimasukkan, masukkan fase gerak. Gitu kan? Oh, terjadi ada peruraian. Masukkan lagi fase gerak. Oh, terjadi pemisahan nih yang lebih jelas lagi. Masukkan lagi. Tambahkan lagi fase gerak. Terjadi proses pemisahan. Kemudian bisa diperoleh. Sehingga diperoleh ya nih yang warna hijau dan juga warna merah. Lalu setelah diperoleh, lalu bisa dilakukan langsung pengujian. Akhirnya diperolehlah puncak seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, di sini untuk perhitungan koefisien partisinya atau nilai pKa-nya, ini ada rumusnya nih. K aksen sama dengan CS dibagi CM. Ya. Nah, ini untuk prosedur dari kromatografi lapis tipis. Ini kemarin juga teman-teman sudah tentukan, ya, sudah bisa menentukan nih panjang lebarnya plat, kemudian titik totolan, sesuaikan dengan volume dari eluen, gitu kan ya. Sesuaikan juga dengan tinggi dari chambernya, lebar chamber, kemudian sampel yang akan diuji, teman-teman juga bisa menetapkan ya itu. Nah, untuk prinsip dari kromatografi lapis tipis ini adalah di sini dikatakan bahwa kromatografi dilakukan pada bahan partikulat aktif, yaitu silika gel atau alumina yang didispersikan pada dukungan inert ya atau pelat kaca datar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah ilustrasinya kalau untuk lapis tipis. Jadi ini yang nodanya tidak tampak, ini nodanya tampak. Satu ya naik, kemudian ini ada dua. Ya. Oke, ini harus dilakukan untuk lapis tipis, persiapan plat, kemudian sampelnya diaplikasikan, kemudian pengaturan dari kromatogramnya. Evaluasinya biasanya adalah dilihat di bawah sinar UV. Panjang gelombang berapa sinar UV yang digunakan? 254 dan 366 ya, kita perlu ingat. Oke, ini lalu deteksi untuk lokal spotnya. Nah, ini dikatakan persiapan untuk platnya, bubur bahan aktif disebarkan secara merata. Kalau kita nggak punya lempeng, kita bisa bikin sendiri ya. Jadi bubur bahan aktif disebarkan secara merata di
atas pelat dengan menggunakan penyebar yang tersedia secara komersil. Artinya bisa kita beli. Keringkan semalaman, ya, atau keringkan oven suhu 80-90 derajat selama 30 menit. Atau bisa kita gunakan lapis tipis atau plat siap pakai. Kalau dulu saya itu belum ada ininya, apa sih platnya. Jadi kita gunakan kayak semacam kaca itu, ya. Kalau dulu sih seperti apa? Mika yang tipis. Mika lalu kita kasih bubur bahan aktif ini, silika gel itu. Kita keringkan, kalau dia rata, baru bisa kita totolkan. Ya, kalau sekarang udah enak, sudah ada lempengnya ini, ya. Nah, ini jarak totolan dari dasar plat, yaitu jaraknya 2 sampai 2,5. Tapi kalau kita kemarin 1,5 ya. Nah, ini titik totolan disebut baseline. Kemudian jarak totolan antara sisi kiri dan kanan itu 1 sampai 2 cm. Ya, toleransinya. Nah, ini oke, totol. Nah, ini penotolan dengan menggunakan alat ini. Biasanya itu supaya kalau dengan pipa kapiler itu terkadang kan kamu nariknya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu kan tidak terukur. Maka kita menggunakan jarum. Ini kayak jarum apa ya? Spuit untuk diabetes itu kan halus ya kan? Ada 0 sampai desimal. Nah, itu bisa digunakan ya untuk menyemprot atau meletakkan totolannya ini. Jangan lupa setelah itu dikeringkan dengan hair dryer tetap ya. Oke, ini sama ya. Ini hasil zat aktifnya dia berwarna ya dari baseline-nya ini. Jadi dia ada merah dan kuning. Nah, ini berarti ada 2 spot. 2 spot berarti menunjukkan ada 2 zat aktif. Biasa hitung untuk jarak lambatnya, lalu dihitung nilai RF. Dan ini rumusnya, RF sama dengan B dibagi A. B dibagi A. Ya, oke. Nah, ini kalau yang nggak berwarna, gimana nih? Kan kalau yang tadi berwarna. Nah, kalau yang nggak berwarna, nah pada saat ditotolkan, ternyata nodanya nggak ketahuan ada di mana jela keramatnya. Nih, seperti ini aja polos. Padahal udah kamu totolkan ya. Nah, ini nggak ada nih. Tuh. Nah, caranya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini. Yang pertama, semprotkan iodin atau asam sulfurik. Kalau yang kita duga itu adalah organik, zat-zat organik. Ya. Kemudian atau semprotkan dengan ninhidrin, ya kan? Kalau kita duga memang itu adalah asam amino, ya. Kemudian bisa kita semprotkan 2,4 dinitropenilhidralazine, ya kan? Kalau memang kita duga itu adalah aldehid atau keton, ya seperti itu. Jadi dipersiapkan dulu ini pelarut-pelarutnya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata kamu spotnya itu nggak ada, ya kamu bisa semprotkan. Kalau misalkan sudah 3 macam ini disemprotkan ternyata nggak timbul juga, ya kan? Ya kemungkinan dia bisa tidak terangkat ya itunya apa namanya ekstraknya. Nah, ini alat yang digunakan untuk menyemprotnya. Nah, setelah disemprot akan menghasilkan puncak seperti ini ya. Nah, silakan dihitung, makanya bisa dihitung nilai R. Nah, ini untuk identifikasi senyawa nggak dikenal, ya ini yang sebelah kiri nggak dikenal, yang ini adalah fosfatnya, ada 2 nih, yang kanan autentik, autentik itu baku, ya baku pembanding. Ternyata sama nih, ternyata ada lagi nih,
yang paling kiri, tapi jarak RF-nya berbeda. Nah, itu berarti siapa tuh? Ya kan? Zat aktif apa? Ya, seperti itu. Nah, kayak ini kan sama semua, ya. Berarti udah yakin, oh itu sama dengan baku pembanding, ya udah itu pasti. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini yang harus dipertanyakan, ya. Apakah itu senyawa ikutan, ataukah itu zat pengotor? Nah, itu harus dicari tahu. Ya, ini juga sama. Ya. Bisa jadi ini kemungkinan terjadi seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kalau chambernya lebar, besar, ya bisa banyak nih, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat melakukan kromatografi lapis tipis, hindari kontak langsung antara sampel dan sistem pelarut. Baseline-nya harus ditentukan, ya. Kemudian tangki atau ruang sebaiknya dilapisi dengan kertas saring. Biasanya ada kertas saringnya tuh. Tujuannya apa sih kertas saring? Untuk mengetahui, ya kan, sudah jenuh atau belum. Artinya sudah memenuhi chambernya atau belum, gitu ya. Kemudian saat pelarut yang berkembang bergerak ke atas plat, ia melarutkan sampel dan membawanya ke atas. Sampel mendistribusikan dirinya antara pelarut yang bergerak dan fase dia. Makanya dia akan membawa naik bergerak ke atas, ya kan? Maka akan timbul noda atau spot. Nah, kemudian sini penentuan kemurnian suatu senyawa produk. Oke, nah ini kalau ada yang noda kecil, ini kecil, berarti itu adalah zat pengotor. Ya, biasanya kalau diameternya sama besar, berarti itu adalah memang dia metabolit sekunder. Ya, teman-teman bisa tentukan itu. Nah, nih standar. Nah, ini yang terakhir unknown nih, nggak diketahui. Ya, seperti itu. Ini gambaran dari HPLC, ya. Oh, sorry. Nah, ini. Jadi ini kita masukkan, ini kan ada dua, makanya dia disebut terbuka ya. Ada dua botol, biasanya adanya di atas tuh ya. Ada kita masukkan nih, ya kan. Ini fase geraknya kita masukkan. Nanti dia akan di mixing setelah kita on kan, akan dihisap, nanti diinjek ya masuk ke dalam kolom ini, lalu akan dideteksi, ya kan. Nah ini sampahnya ini zat pengotornya biasanya dibuang, lalu nanti dia akan terlihat di layar, nanti akan keluar diagramnya atau kromatogramnya. Karena kalau HPLC memang enak, cuman memang biayanya lebih banyak, mahal ya seperti itu. Kita kerja tinggal masukkan aja fase geraknya, masukkan, ya kan, sampelnya dimasukkan, ya kan, lalu kemudian udah on kan alatnya, maka dia akan bekerja sendiri. Kalau kolom kan kita masukkan satu-satu gitu kan ya. Eh, Kromatografi lapis tipis juga gitu sama. Kita masukkan, diamkan gitu kan ya, seperti itu. Kalau HPLC nggak enak ya. Nah ini karakteristik dari kas HPLC nanti bisa kamu baca. Nah ini ilustrasinya ya. Nah ini hasil kromatogramnya. Kalau HPLC nanti keluarnya begini berupa printout. Nah yang dibaca itu apa? Peak puncak. Kalau untuk kromatografi lapis tipis itu kan noda ya. Nah kalau untuk HPLC ini peak puncaknya ini. Nah untuk HPLC bisa digunakan untuk
kualitatif dan juga untuk kuantitatif. Identifikasi dan juga kadar bisa kita tentukan, ya. Nah, ini pemisahan, pemurnian, dan juga identifikasi. Ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Yang peaknya kecil ini ternyata itu adalah pengotor. Ini kuantitas ya, maka bisa dilihat ini bisa diketahui bawahnya ini konsentrasinya ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, maka puncaknya akan tinggi. Kalau konsentrasinya rendah, maka puncaknya juga akan rendah. Ya, itu. Sesuai. Ya kalau dia banyak konsentrasinya, maka puncaknya juga akan tinggi. Ya. Oke, ini gas kromatografi. Oke. Nah, ini instrumennya untuk gas. Jadi kita menggunakan gas nih, pressure ya. Nah, ini ada pipa ya, ini sebagai pengontrol. Kemudian ini ada injektor, ada septumnya. Nah, ini kolomnya ini bekerja. Kemudian ini nanti ada flow-nya akan ditentukan ya. Kemudian ada detektornya. Nah, ini akan keluar chartnya. Sama seperti HPLC kalau untuk kromatografi gas. Yang akan keluar puncak-puncak peak-nya ini. Hanya di sini fase geraknya adalah menggunakan gas. Kalau HPLC kan menggunakan cairan ya. Ini GC kolom, kromatografi gas, kromatografi kolom ya. Nah, ini di dalam tabungnya itu kelihatan seperti ini. Untuk detektornya ya biasanya bentuknya ini adalah berupa apa ya semacam pemanas gitu ya. Nah, ini ada H2-nya masuk, kemudian ada aliran airnya sama seperti mirip-mirip destilasi seperti itu ya, karena membutuhkan panas juga ya. Nah, ini cara kerja dari FID-nya. Nah, aplikasi kromatografi juga sama untuk kualitatif dan kuantitatif juga. Ya. Ini identifikasinya. Dia menghitung perbandingan waktu retensi. Nah, ini kromatografi gas pirolisis. Nah, ini. Jadi bisa untuk identifikasi plastik, polimer, alami, sintetis, dan beberapa bahan mikrobiologi. Ya. Nah, ini sebagai sidik jari juga bisa tuh. Ya. Sidik jari pada sampel yang digunakan, nah itu suatu teknik ya dalam apa ya untuk identifikasi. Oke, ini selebihnya sama, tekniknya analisis makanan, analisis obat, ya analisis lingkungan, forensik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kromatografinya? Halo? Kalian tidur ya, jangan-jangan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mantap tuh, Bu. Ibu, kita jadi kalau materi UAS itu nanti
Berarti kurang 4 lagi ya, Bu? Materinya tuh tinggal spektrofotometri, spektro, sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Perbandingan antara spektro dan kromatografi kalau nggak salah. Jadi sebetulnya tinggal 2 materi lagi, Sally ya. Iya, Bu. Terus, Bu, kemarin kan kita kan sempat praktikum fitokimia ya, Bu ya. Nah, itu kan yang punya seri itu totalannya itu ada yang 3 malah, Bu. Maksudnya 3 apa? 3 3 spot yang naik iya, ke betul. atas. Yang naik ke atas. Ya, berarti kalau 3 spot naik ke atas, ya kan, itu kan bisa tidak terabsorpsi atau tidak dinaikkan homogen, ya kan? Artinya ada yang tertinggal. Diameternya sama atau berbeda? Warnanya sama atau berbeda? Kan bisa dilihat itu. Diameternya sama atau beda? Kalau diameter sih sama, Bu. Cuman tingginya aja, Bu, yang jarak B-nya itu yang beda. Kalau dia tingginya jaraknya berbeda, bisa juga dia metabolitnya bisa ada 3 jenis yang terbawa seperti itu. Tapi kan kamu berdasarkan yang kromatografi kolom kan? Iya, Bu, benar. Ya, kalau kromatografi kolom kemarin itu kan menggunakan yang paling banyak pelarutnya polar atau non polar kemarin? Saya lupa untuk kelompok kamu. Kayaknya non-polar, Bu. Soalnya pakainya N-heksan. Kalau non polar berarti kemarin baku pembandingnya yang apa? Alkaloid atau apa? Pakainya piperin. Piperin berarti Piperidin itu alkaloid apa flavonoid? piperin alkaloid ya. Ya alkaloid kan. Nah, kalau udah pasti itu alkaloid, ya kan? Nah, jamin nggak untuk metabolis sekunder lainnya ikut terbawa? Karena kan kemarin kalau nggak salah, fase gerak di kromatografi kolomnya kan antara pelarutnya kan ada yang semipolar dan ada yang nonpolar kan? Iya, Bu, ada 2 kan. Satunya etil asetat. Iya. Jadi bisa aja itu adalah berupa yang semipolar seperti itu. Itu Sally ya. Untuk menentukan, berarti kamu harus benar-benar nih piperin itu atau piperidin itu dia sifatnya polar atau semipolar. Sehingga nanti pada saat pemisahan kita harus juga gunakan yang sifatnya polar atau non polar. Kalau kita udah tahu ini piperidin, ya kan? Oh, piperidin sifatnya non polar, maka kita gunakan pelarutnya yang non polar. Kalau yang kita gunakan juga pelarutnya non polar, yang polar, maka yang metabolit yang polar akan ikut ke bawah juga sel gitu. Terkecuali ya, terkecuali nih kamu belum itu adalah Miss Simplicia baru, nggak tahu kita metabolis sekundernya, nggak apa-apa. Berarti boleh gunakan fase geraknya itu adalah 3 boleh, polar, semipolar, dan non polar. Misalkan pelarut yang pertama sifatnya polar. Oke, berarti yang polar itu akan kebawa semua. Yang kedua non polar atau semipolar. Oke, berarti akan berbeda. Yang terakhir non polar. Bisa begitu, Sally. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti terjadi pemisahan. Oh, ini yang polar, ini yang semipolar, ini yang non polar gitu. Itu saya tekniknya penelitiannya bisa dilakukan tekniknya bisa seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau mix gitu boleh bisa, tapi itu tadi ya. Kalau kamu menggunakan mix fase geraknya polar dan non polar, ya maka tergantung nih. Jadi bisa ada 2 metabolit yang juga akan tertarik gitu. Sifatnya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Paham nggak penjelasan yang tadi saya sampaikan? Iya, Bu, insya Allah paham, Bu. Jadi itu nanti yang ditulis di pembahasan kan ya, Bu?
supaya Iya, dengan iya. literasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dia Ayu ada? Hadir Ibu. Anita Rahman, Hadir Bu. Mala, Hadir Bu. Romli, Hadir Bu. Yulita, Hadir Bu. Ravelina, Hadir Bu. Lulu, Lulu ada? Bu. Septi, Hadir. Siti Nurmaya, Ayodhya, Hadir Bu. Fahmi, Hadir Bu. Florita, Florita ada nggak? Oke. Ananda Sela, Hadir Bu. Farijan, Hadir Ibu Siti Nurmaya. oke. Farijan ada ya? Farijan di partisipan ada Bu. Oke. Iskandar, Hadir Bu. Nia Febriana, Hadir Bu. Azahra, Hadir Bu. Mutiara, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir Bu. Septia Wafa, Indah Oktavia, Hadir Bu. Siti Fatimah, Hadir Bu. Teguh Setiawan, Hadir Bu. Siti Askia, Hadir Bu. Ilmi Aulia, Hadir Bu. Selinia, Hadir Bu. terakhir Silvi. Hadir Ibu. Oke, berarti masuk semua ya. Ini saya 2 kali presensi ya. Oke, tadi sudah saya bahas mengenai pendahuluan kromatografi dan rekristalisasi, lalu kemudian kromatografi yang lebih detailnya. Jadi nanti teman-teman bisa baca untuk ininya apa namanya materinya ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan yaitu mengenai spektrofotometri ya. Untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.